ngorbanin kuliahnya. Halo Mas Alif, mamanya masih ada loh di Kuningan. Ada Ibu Sumi, mamanya masih kayak mama aku juga. Jadi dia mengorbankan kuliah itu demi ngeband ke Jakarta. Itu sebelumnya lagi, bahkan jauh ya. Jadi dia ninggalin kuliahnya itu demi ngeband di Jakarta. Bandnya gagal, akhirnya dia ngedeketin aku di Bandung tuh. Nah sekalian aja tuh, sekalian ngedeketin aku, dia juga keluar dari band. Aku arahin dia, bahkan ya udah mending kamu lulus kuliah dulu, karena mamahnya juga pengen dia lulus dulu S1-nya. Itu loh, jadi akhirnya dia selesaiin dulu tuh skripsi dan segala macam. Langsung skripsi pada saat itu aku yang nganter-nganter juga. Aku yang nganter-nganter dia untuk nyelesain skripsinya. Bukan saya sering ngantar dia juga setiap weekend ke acara hajatan-hajatan gitu. Itu saya punya dokumen pernikahannya, tanggal ya segala macam, terus banyak saksi juga bahwa saya memulai segalanya dengan dia itu dari nol, dan tidak punya apa-apa. Sampai ke Jakarta pun saya meninggalkan pekerjaan saya yang di Bandung untuk mendampingi dia. Dan jadi dia ikut MLM gagal tuh. Akhirnya aku arahin, pada saat itu aku punya teman tuh di perbankan. Terus aku coba masukin, kamu mendingan jadi marketing bank aja, gitu kan. Terus itu ngapain tuh katanya. Awalnya itu saya itu kalau nggak salah nawarin dia untuk jadi marketing kartu kredit kalau nggak salah, tapi freelance kayak gitu. Aku yang nganter-nganter, kita naik motor kemana-mana barengan. Apalagi aku berperan serta secara proaktif di sebagai manajer Janeta Janet, manajer bisnis, manajer personal, manajer account manager, terus soundman, bawa mic dia, terus stage manager juga. Terus saya juga selama ini memberikan masukan ke artisan dan memberikan coach vokal segala macam untuk dia, dan semuanya di belakang layar saya ngerjakan gitu loh. Hampir mungkin kalau dihitung-hitung sekitar 5 atau 6 jobdesk, termasuk video klip saya bikin, saya syuting, saya edit sendiri, lalu rekaman di rumah, saya yang operatorin, saya yang siapkan peralatan itu untuk lagu-lagunya dia, semuanya saya ngurusin gitu. Jadi paling saya sakit hati gitu loh ya, saya selama ini berkorban tidak diakui sebagai status saya sebagai suami. Saya cuma diakui sebagai manajer. Itu demi karirnya dia, demi punya fans. Saya dibilang hanya manajer kemana-mana, jadi saya bukan suaminya. Itu ya saya menyetujui demi kita kan, demi karir, demi kita bisa punya penghasilan di entertain. Itu saya setuju. Saya tidak dianggap sebagai suami, nggak apa-apa. Yang kedua, 9 tahun pernikahan kita nggak punya anak karena KB, karena dia karena selalu menahan punya anak demi karir, demi punya tabungan dulu, demi punya aset. Saya bela-belain lah gitu lah, ibaratnya bela-belain pending punya anak sampai saya umur 36, saya belum punya anak sampai sekarang gitu kan, karena saya berkorban lah gitu kan, biar kita bisa punya tabungan dulu, biar punya aset segala macam. Tapi ya itu gitu, ketika semuanya terkumpul malah jadi masalah. Mas Alif rugi katanya belum dikasih anak, pengorbanan buat dia. Saya perempuan loh, saya yang harusnya saya worry, umur segini saya belum punya anak. Ya Mas Alif mah mungkin bisa dapat anak sambung, ya kan, tapi saya perempuan, saya yang akan ngelahirin, ya kan. Hubungannya tuh kaitannya sama nyawa saya. Mungkin semakin berumur, otomatis resiko saya untuk ngelahirin juga kan besar gitu loh. Jadi ini juga saya berkorban besar banget, maksudnya untuk mempertahankan 9 tahun rumah tangga kemarin tuh. Nah kenapa aku sampai nunda momongan? Masa sih Mas Alif nggak sadar? Ini kalau misalnya dia sudah mapan, sudah bisa mencukupi ngasih aku rumah, mobilnya gimana lah. Nah, aku nggak pernah menuntut apapun ya. Aku udah sebaik itu sih gitu ya. Ya minimal aku juga udah berkorban untuk bisa beli rumah, beli mobil. Aku kan berkorban, harus kerja keras. Alhasil aku juga harus nunda momongan kan. Itu juga harus Mas Alif pikirin dong.
ini juga resiko buat aku gitu loh. Makanya aku pengen cepat-cepat punya keluarga baru, pengen punya anak, karena yalah harusnya Salib juga lebih sadar tuh perjuangan siapa yang lagi berjuang di sini. Minta doanya aja pemirsa, kalau misalnya kejadian ini juga tidak hanya mungkin menimpa aku, mungkin di luar sana banyak yang merasakan hal yang seperti ini. Mudah-mudahan aku mendapatkan hak aku, dan kalaupun misalnya ada hak orang lain di dalam harta aku, lebih baik saya kasih sesuai dengan keikhlasan hati saya gitu loh. Gak bisa dipaksa-paksa tuh, gak enak gitu, apalagi itu seperti apa ya, gak enak lah sesuatu yang dipaksa itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.